Coronavirus. Mengenal virus corona. SARS-CoV-2 adalah virus baru yang termasuk ke dalam famili coronavirus, termasuk di dalamnya strain patogen yang menyebabkan pilek dan virus yang menyebabkan SARS dan MERS. Virus ini terkait secara genetik dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS di tahun 2003. Virus corona adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Mengetahui penularan virus corona. Bagaimana penularan virus corona? Penularan virus ini melalui droplet atau cairan yang keluar dari si penderita yang terinfeksi. Walaupun bisa saja menjadi aerosol dan dapat bertahan di permukaan plastik dan baja hingga 72 jam. Ketika orang yang sehat berada di sekitar penderita kemudian menghirup partikel udara yang mengandung virus, otomatis dia ikut tertular virus tersebut. Akibatnya, yang tertular virus sangat tergantung pada daya tahan tubuhnya. Mengetahui gejala virus corona. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala COVID-19. Gejala ringan ditandai dengan demam low grade atau subjektif, batuk kering, nyeri otot atau nyeri sendi, hidung tersumbat, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Gejala sedang ditandai dengan demam tinggi, sesak napas atau kesulitan bernapas, menggigil, dan letih. Gejala berat ditandai dengan sesak napas berat, hipoksia, dan dehidrasi. Gejala kritis ditandai dengan kegagalan napas, syok, kegagalan multi-organ. Virus corona menjadi pandemi. Bagaimana menyebar ke seluruh dunia? Dipengaruhi karakteristik COVID-19 ini, di mana virus COVID-19 mempunyai daya virulensi 10 kali lipat lebih cepat daripada virus SARS. Karena penularannya melalui droplet, jadi melalui partikel udara yang dikeluarkan penderita, maka penularannya lebih cepat ketika di ruangan dengan kelembaban tinggi dan indoor. Pada awalnya, penularan virus COVID-19 dengan cara droplet belum diketahui oleh manusia dan sains belum mendukung adanya bukti-bukti itu. Karena mobilitas manusia sangat cepat, seperti di Wuhan, tempat pertama terjadinya infeksi virus COVID-19 adalah salah satu dari kota terpadat dan tersibuk di China. Sehingga lalu lintas, lalu lalang orang yang beraktivitas di kota tersebut sangat banyak. Karena tidak disadari, orang tidak mempunyai kepedulian terhadap virus ini. Globalisasi inilah percepatan dan perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain. Inilah juga yang tidak disadari oleh masing-masing negara tersebut yang bisa mempercepat penyebaran virus di seluruh dunia. Menghentikan penyebaran virus corona. Bagaimana menghentikan penyebaran? Virus hanya bisa hidup jika ada sel makhluk hidup yang dia tumpangi. Virus COVID-19 bisa bertahan hidup selama 14 hari. Ketika kita bisa mengisolasi penderita selama 14 hari dan memberikan perawatan yang baik dan dapat sembuh lalu dinyatakan virus di tubuhnya negatif.
Inilah sebabnya untuk pasien positif COVID-19, tindakan pertama adalah isolasi. Tidak boleh bertemu dengan orang yang sehat karena pasien memiliki kemampuan menularkan virus selama masa 14 hari. Infogeografi. Apakah jumlah kematian di Wuhan dipengaruhi suhu? Salah satu penelitian oleh sejumlah ilmuwan di China mengenai semacam hubungan antara tingkat kedahsyatan COVID-19 dan kondisi cuaca. Penelitian tersebut mencermati 2.300 orang yang meninggal di Wuhan, kota di China yang diyakini sebagai asal COVID-19, kemudian membandingkannya dengan kelembapan, suhu, dan tingkat polusi pada hari kematian terjadi. Analisis mereka memperlihatkan bahwa pada hari-hari ketika rentang suhu maksimum dan minimum melebar, tingkat kematian lebih tinggi. Upaya pencegahan virus corona. Bagaimana upaya pencegahannya? Upaya pencegahan COVID-19. Hai pemirsa, sudah tahu belum untuk mencegah penyebaran virus corona ini? Yuk simak. 1. Menjaga kebersihan diri dengan sering cuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. 2. Mengurangi kontak dengan jabat tangan, pelukan, dan lain-lain. 3. Menghindari kerumunan seperti di pasar, bandara, dan lain-lain. 4. Di rumah saja. 5. Social distancing minimal 1 meter. 6. Memutus rantai penularan. Infogeografi. Apakah manfaat sinar matahari untuk pencegahan virus corona? Cuaca membuat sistem kekebalan tubuh kita kacau balau sehingga kita rentan tertular penyakit. Ada beberapa bukti bahwa kadar vitamin D pada tubuh kita punya pengaruh pada tingkat kerentanan terjangkit penyakit menular. Sinar matahari pagi menghasilkan sinar ultraviolet yang menyentuh permukaan kulit untuk diubah oleh tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf. Oleh karena itu, kita dianjurkan menjemur selama 15 menit saja pada waktu yang tepat, yaitu sebelum pukul 10 setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu.